Lupus kita kenal di mana-mana dengan kalimat Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. Ini adalah suatu penyakit autoimun yang akut yang muncul dengan berbagai macam bentuk klinis yang disebabkan oleh ada suatu kesalahan imun sistem kita yang harusnya menyerang musuh tapi dia menyerang badan kita sendiri. Sifat ini sangat luas, jadi lupus itu kita anggap sering sebagai king of autoimun karena dia bisa menyerang tanpa terkecuali semua organ. Bisa dibayangkan kalau misalkan lupus ini kena di badan kita sendiri, tidak ada organ yang bisa terlewat oleh lupus itu sendiri. Gejala klinis lupus yang paling kita temuin adalah nyeri persendian. Jadi nyeri persendian yang tidak kunjung sembuh, berobat bolak-balik nggak kunjung sembuh. Kita perlu waspadai, ini adalah suatu bagian dari penyakit autoimun. Tapi sebenarnya saya katakan tadi bahwa lupus ini adalah suatu penyakit yang bisa kena seluruh tubuh. Jadi kita tidak hanya mengandalkan adalah gejala dari persendian saja, tapi saja biasa muncul pada permukaan kulit atau permukaan wajah, seperti ada bercak-bercak kemerahan pada pipi kita bilang sebagai butterfly rash, dan juga kita bisa merasakan selain dari persendian, rambut rontok, kemudian adanya sariawan yang tidak nyeri, kemudian pandangan kabur, rasa lemas yang berlebihan, dan juga jangan lupa kalau kita merasa buang air kecil seperti keruh, tentu kita perlu waspadai berbagai multiple gejala klinis ini bisa mengacu kepada suatu penyakit autoimun lupus. Penyebab lupus selain dari genetik dapat ditentukan oleh adanya mutasi yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang kita indap dengan kondisi yang berat. Ada juga disebabkan oleh obat-obatan, jamu, dan juga faktor lain misalkan paparan sinar ultraviolet yang berlebihan ataupun ada penggunaan imunomodulator atau zat-zat seperti contohnya klorofil yang bisa menyebabkan imun sistem kita menjadi berlebihan, dan juga adanya faktor, jangan lupa faktor psikis juga bisa mempengaruhi, mengganggu dari proses autoimun kita sendiri. Lupus merupakan suatu penyakit autoimun yang luas di seluruh badan. Jadi lupus bukan suatu autoimun yang main-main. Jadi dia bisa menyebabkan suatu kematian yang cukup cepat kalau kita tidak bisa melakukan diagnosis lebih tepat dan dini. Jika mengenai organ-organ vital, contohnya jantung, paru, ginjal, tentu akan menyebabkan suatu komplikasi yang berat dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kita pada lupus pada mengenai daerah-daerah yang seperti persendian, tentu akan mengalami suatu gejala yang lebih ringan ataupun sedang. Tapi jangan kalah karena autoimun ini bisa disembuhkan dengan terkontrol. Bagaimana pengobatan lupus? Tentu di awal kita jangan lupa pencegahan, baru pengobatan dan rehabilitasi. Pencegahan pada autoimun, salah satunya lupus, adalah 1. Kita jaga imun sistem kita lebih stabil. Caranya, olahraga, hindarin rokok, makan dengan gizi seimbang, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga di pagi hari, siang hari. Seperti di awal kami katakan, vitamin D punya peran yang besar untuk mencegah terjadinya penyakit lupus. Jangan lupa vaksinasi influenza untuk mencegah terjadinya penyakit flu ataupun virus yang bisa mengindus dari gejala penyakit autoimun. Nah, bagaimana kalau sudah terkena? Kita akan ngomong masalah treatment atau pengobatan. Nah, pengobatan lupus itu prinsipnya adalah menekan imun sistem. Jadi kita akan memberikan suatu obat-obatan yang bisa menekan imun sistem kita untuk tidak terlalu berlebihan atau aktif sehingga menyebabkan penyakit autoimun. Contohnya, nomor 1 adalah kita sering menggunakan pengobatan obat-obatan steroid. Kedua, imunosupresan dan golongan-golongan lain yang mampu menekan imun sistem. Tapi tentunya dalam pengawasan dokter. Tidak boleh kita konsumsi sendiri sembarangan tanpa ada pengawasan dari dokter yang berkompeten untuk menangani lupus. Bagaimana rehabilitasi? Pada pasien-pasien yang sudah kena lupus, kita bisa melakukan rehabilitasi. Contohnya, jika kita mengalami kena pada penyakit lupus pada muskuloskeletal atau sistem ekstremitas, kita bisa melakukan suatu olahraga, fisioterapi, dan juga jangan lupa kita kalau misalkan pada organ-organ vital seperti paru ataupun jantung, kita bisa melakukan aktivitas fisioterapi jantung dan paru. Sekian pembahasan mengenai lupus. Saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa di episode berikutnya.